Halo pemirsa, seorang istri babak belur dianiaya suaminya di dalam mobil di Jember, Jawa Timur. Korban dituduh selingkuh dianiaya sang suami yang sedang mabuk minuman keras. Saya, Syafina Nasyar, kita bertemu lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sarka. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, artis Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan maut di tol Jombang, Jawa Timur. Mobil Vanessa menghantam beton pembatas jalan tol, diduga akibat sang supir mengantuk. Anak Vanessa dan pengasuhnya serta supir mobil selamat. Mobil minibus yang ditumpangi artis Vanessa Angel dan keluarganya nyaris tak berbentuk setelah menghantam pembatas jalan tol Jombang, Jawa Timur, kilometer 672-300. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 Kamis siang. Tragis, Vanessa Angel duduk di bangku tengah kiri mobil dan Febri Ardiansah sang suami duduk di bangku depan sebelah supir, tewas. Vanessa yang tidak memakai seatbelt terbental keluar sejauh 3 meter dari mobilnya. Sementara supir, anak Vanessa, serta pengasuh yang ada di bangku belakang selamat. Kerasnya benturan bahkan membuat ban mobil korban terlepas. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah Vanessa dan suaminya. Kendaraan ini mengalami oleng ke kiri. Setelah itu menabrak pembatas jalan berupa beton di ujung beton jalan itu, sehingga kendaraan ini terlempar ke jalur cepat sejauh 30 meter. Nah, pada saat terakhir pejabat TKP, jenazah yang ditemukan di luar itu Vanessa Angel sekitar 3 meter dari kendaraan tersebut. Nah, untuk suami berada di dalam karena menggunakan seatbelt, dan penumpang lainnya yaitu asisten pembantu dan putranya, alhamdulillah mereka sehat semuanya. Hanya memang anak putranya mengalami memar. Jenazah Vanessa dan suaminya serta korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Diduga mobil korban melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Penyebab kecelakaan diduga akibat supir mobil mengantuk. Nanti kita akan bekerja sama dengan jalan tol, akan kita lihat pergerakan kendaraan dari barat itu kan akan kita ketahui kecepatannya berapa. Sehingga pada saat terjadi kelelahan mengantuk ke sebelah kiri, berapa titik sumber yang ada. Kita tadi hanya memperkirakan dari hasil kerusakan kendaraan, kecepatan kendaraan adalah di atas 100 km per jam. Pemeriksaan driver rencananya? Ya, untuk sementara kita memberikan bantuan psikologi terlebih dahulu biar mereka tenang, biar mereka ini besok kalau sudah tenang akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kecelakaan berawal saat mobil minibus yang dikemudikan supir Vanessa melaju dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Setibanya di kilometer 673-300 ruas tol Jombang, mobil tiba-tiba menghantam beton pembatas jalan di kiri ruas jalan tol. Mobil terpelanting dan berputar hingga berhenti di jalur cepat. Ironis, saat mengemudi, supir mobil Vanessa sempat mengunggah video perjalanan di dalam jalan tol Jombang menuju ke Surabaya. Jenazah Vanessa dan suaminya dibawa ke rumah duka di Jakarta Kamis malam untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, dan untuk mengetahui penyebab kasus kecelakaan maut yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah suaminya di tol Jombang, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repi Handoko di Mapolda Jatim. Selamat pagi, Bapak Gatot. Pak Gatot. Selamat malam, Mbak. Salam sehat selalu. Ya, baik Pak Gatot, dari hasil penyelidikan polisi, apa penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirlantas, bahwa dugaan sementara adalah karena sopir itu kelelahan atau mengantuk. Nah, jadi itu penyebab awalnya. Namun nanti kita tunggu perkembangan penyidikan dari teman-teman dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Polres Jombang. Baik,
Apakah sampai dengan saat ini supir mobil telah ditetapkan sebagai tersangka? Sampai update sampai sekarang ini belum ditetapkan sebagai tersangka karena kita mengedepankan kesembuhan dulu lewat dari traumatisnya dulu, baru nanti akan dilakukan pemeriksaan. Baik, sejauh ini berarti prosesnya sudah sampai mana, Pak? Prosesnya yang jelas kita sudah melakukan olah TKP, kemudian kita sudah melakukan evakuasi terhadap korban-korban, termasuk tadi sekitar pukul 18.40 untuk 2 korban meninggal dunia, yaitu Vanessa Angel dan suaminya sudah diberangkatkan ke Jakarta. Sudah diberangkatkan ke Jakarta. Baik, terima kasih banyak Bapak selaku Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko atas waktunya bersama dengan Sergap. Kita ketemu lagi di lain waktu, Pak. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, duka menyelimuti kerabat dan keluarga Vanessa Angel yang sudah menunggu di rumah duka di perumahan Permata Mediterania, Kembangan, Jakarta Barat. Jenazah Vanessa dan suami akan dimakamkan di TPU Malaka, Jakarta Timur pada pukul 9 pagi nanti. Belum bisa ngomong apa-apa ya. Doain aja buat Vanessa ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Suasana duka menyelimuti kediaman Vanessa Angel di perumahan Permata Mediterania, Komplek Dinamon, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, yang tiba di rumah anaknya diliputi duka mendalam. Sang ayah meminta untuk mendoakan anaknya, Vanessa Angel. Keluarga menanti kedatangan jenazah Vanessa dan suaminya yang rencananya akan dimakamkan di TPU Malaka, Jakarta Timur. Nanti sekalian berdoa ya. Ya, makasih. Belum bisa ngomong apa-apa ya. Ya, doain aja buat Vanessa ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya. 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 Rencana dari sana datang jam berapa antar rencananya katanya sih 6 sampai 7 jam. Ya, nanti baru sampai sini ya. Udah, ya. Minibus yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarga menghantam pembatas jalan tol Jombang, Jawa Timur, kilometer 672-300 pada Kamis siang. Tragis, Vanessa Angel yang duduk di bangku tengah bagian kiri mobil dan Febri Ardiansa sang suami yang duduk di bangku sebelah supir tewas. Vanessa bahkan terpental keluar sejauh 3 meter dari mobilnya, sementara supir dan anak Vanessa serta pengasuh yang ada di bangku belakang selamat. Penyebab kecelakaan ini diduga akibat supir mengantuk. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan minibus dan truk terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada tewas. 3 penumpang lain luka-luka. Kecelakaan maut melibatkan mobil minibus dan truk terjadi di tol Cipali kilometer 113 wilayah Bogo, Subang, Jawa Barat. Akibatnya IGD Suparta Budi Satria, Dekan Fakultas Peternakan UGM, tewas di lokasi kejadian, dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Di lokasi mobil oleng dan menabrak bagian belakang truk hingga rusak parah. Truk yang tertabrak justru kabur meninggalkan korban. Ini perjalanan mau kemana Pak rencananya Pak? mau ke Jakarta kedutaan Belanda. Ngurus visa? Iya, ngurus visa. Untuk kegiatan apa Pak? Mau ke Eropa dia, ke Belanda. Ada seminar kayak gitu? Dalam mobil infonya berapa orang Pak? 4 orang sama sopir, jadi sopir, kakak saya, kemudian di belakang ada Prof. Ali sama istrinya. Gitu. Nah, Prof. Ali ada di sini, yang agak parah istrinya juga di sini. Usai disemayamkan, jenazah korban langsung dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan. Selain korban, 3 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka masih mendapat perawatan. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas terpaksa memecahkan kaca mobil untuk mengevakuasi korban karena pintu mobil terkunci. Warga curiga karena mobil korban terparkir selama 7 jam.
Petugas memecahkan kaca mobil untuk bisa mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Ini dilakukan karena seluruh pintu mobil terkunci. Polisi memeriksa jasad korban dan melakukan identifikasi. Menurut warga, mobil tersebut terparkir di lokasi depan toko mebel selama 7 jam sejak sore hari. Nggak keluar orangnya. Nah udah 2 jam kemudian kan saya samperin gitu, ngeluh aja orangnya. Itu ke setir gini. Nah, saya tanya, Assalamualaikum Pak Haji, saya ketok-ketok tuh. Gak ada jawaban. Saya biarin dulu. Nah udah gitu saya rokok sampai dalam polisi aja lah. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk divisum. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Cawang menuju ke Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Komplotan perampok bersenjata tajam menyatroni warung kopi di kawasan Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Aksi pelaku menggasak handphone korban terekam CCTV. Satu persatu komplotan perampok masuk ke sebuah warung kopi di Jalan Kemang Timur 13, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Para pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit langsung menghampiri seorang pekerja. Usai mengambil HP milik penjaga warung kopi, para pelaku segera kabur. Peristiwa terjadi saat korban sedang di dapur dan tiba-tiba dipanggil para pelaku. Mengetahui kedatangan para pelaku yang menggunakan senjata tajam, korban segera menyelamatkan diri ke ruang belakang warung. Kan lagi di belakang, terus ada yang manggil, saya kira pembeli, ternyata bawa sajam gitu ya. Pas saya nengok, lihat ke depan, temennya juga bawa sajam, terus saya lari gitu ke belakang. 2 bulan terakhir, aksi perampokan dengan sasaran pedagang kecil sudah beberapa kali terjadi namun pelakunya belum tertangkap. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. 4 petugas keamanan Rumah Sakit Rajak Salemba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban yang dituduh mencuri HP dihakimi para pelaku hingga tewas. Polisi akhirnya menetapkan 4 petugas keamanan Rumah Sakit Rajak Salemba, Jakarta sebagai tersangka pada kasus tewasnya seorang warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Selama sepekan, petugas melakukan penyidikan, memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Sebuah sepatu yang digunakan para tersangka untuk menganiaya korban juga disita petugas. Penetapan tersangka tersebut juga diperkuat oleh hasil visum terhadap jenazah korban yang ditemukan banyak luka benda tumpul. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Sampai saat ini kami sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 4 orang dan sudah dilakukan penahanan kepada mereka, para tersangka ini. Kemudian rencananya kita akan melakukan rekonstruksi dalam waktu dekat. Iwan Kurniawan tewas secara tidak wajar pada 26 Oktober lalu. Warga Johar Baru, Jakarta Pusat ini dituding mencuri HP hingga dianiaya. Keluarga sempat mendatangi rumah sakit lantaran sempat memberitakan korban tewas akibat kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Bus Transjakarta jurusan Pulau Gadung Harmoni yang syarat penumpang mengeluarkan asap tebal saat berhenti di lampu merah Senen, Jakarta Pusat. Para penumpang panik keluar dari bus menyelamatkan diri. Seluruh penumpang panik dan menyelamatkan diri keluar dari pintu depan bus Transjakarta setelah asap pekat muncul di bagian mesin bus di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Pekatnya asap membuat bus mengalami mati mesin
saat melaju dari arah Tugu Tani menuju Cempaka Putih dan berhenti di lampu merah Senen. Para penumpang khawatir bus jurusan Pulau Gadung Harmoni ini terbakar. Lampu merah, terus keluar asap, terus penumpang turun semua, terus kayaknya penumpang dilempar ke mobil yang belakang. Dipindahin. Ya, di ini nama supirnya mungkin, sabar ya Bu, nggak apa-apa kok, udah jadi turun. Seluruh penumpang dipindahkan ke bus Transjakarta yang ada di belakangnya untuk melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Musisi Iwan Fals mendampingi istrinya melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh rekannya ke Mapolda Metro Jaya. Selama 1 jam, Iwan Fals diperiksa sebagai saksi. Musisi Iwan Fals mendampingi istrinya Rosana melaporkan rekannya KS ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Kurang lebih 1 jam, Iwan diperiksa sebagai saksi didampingi kuasa hukumnya. Laporan ini dilakukan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh KS, salah satu pendiri OI di media elektronik. Iwan mengaku siap menjalani aturan hukum yang ada. Ya, saya sebagai warga negara ikut aturan aja. Harus kemana ya, soal hukum ya ke hukum, gitu aja. Gitu ya. Cukup. Nanti ada halaman berikutnya barangkali. Terima kasih. Pemirsa, seorang istri babak belur dianiaya suaminya di dalam mobil di Jember, Jawa Timur. Korban dituduh selingkuh dianiaya suami yang mabuk minuman keras. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Circle. Bantuannya 8 untuk jalan muda. 86